kalau untuk yang Z itu satu-satu. Sebentar, nanti saya tulis dulu di kalkulator, nanti saya tunjukkan. Ini panjang, jadi harus digeser dulu ke tengah. (0,28 dibagi akar dalam kurung 0,54 dikali 0,46 . Ini yang terusannya. Punya saya panjang, jadi harus digeser ke kanan sama ke kiri. Atau gini, saya coba saya tulis di whiteboard. Punya Mbak Asna udah bener yang P1 dikurangi P2. Kalau punya Mbak Ika, punya saya 3,077. Coba dihitung lagi Mbak Ika. Seperti itu. Bisa. Ya, yang dalam kurung besar itu dikali. Yang dalam kurung besar itu dikali. Yang 1/60 sama 1/60 ditambah 1/60 itu setelah dijumlahkan nanti baru dikali sama yang 0,54 dan 0,46. Gimana? Sudah bisa?
Oke. Yang lain, Mbak Ika udah bisa. Yang lain gimana? Mbak Prima sudah. Oke, lanjut ya. Nah, setelah diketahui ternyata kan hasilnya 3,08. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari Z tabel? Lebih besar. Berarti kalau lebih besar dia kesimpulannya apa? Ya, ditolak. Oke, saya untuk contoh yang ada di kotak halaman 8.4 saya lewati ya. Saya lanjutkan. Kan teman-teman sudah bisa menghitung. Oke. Nah, sekarang untuk tes untuk 2 sampel independen. Tes ini digunakan untuk 2 sampel independen yang berskala interval dan rasio. Yang dimana yang diuji adalah perbedaan rata-rata hitung dari 2 kelompok yang ditarik secara random. Nah, rumusnya ada seperti itu. T X1 bar ditambah X2 bar dibagi SP dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. Untuk lebih jelasnya ke contoh aja. Seorang peneliti ingin mengetahui minat pengunjung perpustakaan di kalangan mahasiswa. Peneliti ingin mengambil sampel dari perguruan tinggi konvensional dan perguruan tinggi jarak jauh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berarti kelompoknya ada 2 ya, perguruan tinggi konvensional dan perguruan tinggi jarak jauh. Kemudian diteliti rata-rata mahasiswa yang pergi ke perpustakaan untuk membaca materi. Nah, dari data di lapangan ternyata rata-rata mahasiswa mengunjungi perpustakaan untuk membaca materi perkuliahan dari sampel sampel 8 perguruan tinggi konvensional adalah 5,6 dengan standar deviasi 3,23, dan dari 8 perguruan tinggi jarak jauh rata-ratanya 5,95 dengan standar deviasi 4,18. Berarti N1-nya berapa? Dari soal diketahui N1-nya berapa? Kalau dari soal diketahui N1-nya berapa? 8. Kalau N2? 8. Kemudian rata-rata X bar 1-nya berapa? X bar 1 3,23. Kalau X bar 2 tunggu, salah. Mbak Prima salah, bukan 3,23. X bar 1. X bar 1. Saya bukan tanya standar deviasi. X bar, ya benar Mbak Ika. X bar 1 itu 5,6 karena dia kan rata-rata. Ya. Kemudian X bar 2-nya berapa? X bar 2 5,95. Oke. Nah, sekarang yang kedua, S1-nya berapa? S1 standar deviasi 1, standar deviasi 1 3,23, standar